Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo Ananda semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali berjumpa dengan teacher ya dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti dengan teacher Jumadi. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang pelepasan agung dari Pangeran Siddhartha. Seperti yang telah kita pelajari di materi yang sebelumnya, Ananda semua, bahwa Pangeran Siddhartha telah melihat 4 penampakan agung, di mana setelah itu kemudian kita juga melihat atau membahas tentang lahirnya putra Pangeran Siddhartha yang kemudian diberi nama Rahula, yang berarti belenggu. Kemudian pada saat itu suasana di kerajaan Kapilavastu ini penuh dengan kegembiraan. Nah, ketika itu dalam suasana yang kegembiraan yang luar biasa di Kapilavastu, Pangeran Siddhartha tetap dengan tekadnya, yaitu untuk menjadi petapa dan meninggalkan kehidupan duniawi serta meninggalkan kerajaan Kapilavastu. Akan tetapi pada saat itu Pangeran Siddhartha belum meminta izin kepada Raja Suddhodana. Pangeran Siddhartha memberanikan diri untuk meminta izin kepada Raja Suddhodana agar Pangeran Siddhartha diizinkan untuk meninggalkan istana dan menjadi seorang petapa. Permohonan Pangeran Siddhartha untuk menjadi petapa agar dapat membebaskan makhluk dari roda samsara, yaitu usia tua, sakit, dan kematian, ini mendapat penolakan dari Raja Suddhodana. Karena terjadi penolakan dari Raja Suddhodana, Pangeran Siddhartha ini kemudian meminta 8 anugerah dari Raja Suddhodana sebagai syarat agar Pangeran Siddhartha ini tidak meninggalkan istana dan tetap menjadi putra mahkota yang nantinya menjadi raja di kerajaan Kapilavastu. Apa sajakah 8 anugerah yang diminta oleh Pangeran Siddhartha kepada Raja Suddhodana? 8 anugerah yang diminta oleh Pangeran Siddhartha kepada Raja Suddhodana, yang pertama yaitu agar saya tidak menjadi tua. Yang kedua, agar saya tidak menjadi sakit. Yang ketiga, agar saya tidak mengalami kematian. Yang keempat, agar ayah tetap bersama saya atau bersama Pangeran Siddhartha. Kemudian yang kelima, agar semua wanita di istana dan seluruh kerabatnya tetap hidup. Yang keenam, agar kerajaan ini tidak berubah dan tetap seperti sekarang hingga waktu yang tak ditentukan. Yang ketujuh, agar semua yang hadir di pesta kelahiran dari Pangeran Siddhartha ini dapat mengatasi semua nafsu keinginannya. Dan yang kedelapan, agar Pangeran Siddhartha ini dapat mengatasi kelahiran, usia tua, dan kematian. Mendengar 8 syarat atau permohonan anugerah dari Pangeran Siddhartha, tentu saja raja ini menjadi bingung. Bingung kenapa? Karena permintaan itu tidak masuk di akal. Mana ada orang tidak mengalami usia tua? Mana ada sesuatu di dunia ini yang bisa tetap dan abadi? Mana mungkin semua orang akan hidup selamanya. Kemudian dengan cara merayu, Raja Suddhodana ini tetap menolak dari permintaan Pangeran Siddhartha dan tetap membujuknya agar tidak meninggalkan istana. Kemudian raja juga mengatakan bahwasanya Pangeran Siddhartha boleh meninggalkan istana atau menjadi petapa, tetapi setelah Raja Suddhodana ini wafat atau meninggal. Mendengar dari permintaan raja agar Pangeran Siddhartha ini meninggalkan istana setelah raja ini meninggal, tekad Pangeran Siddhartha semakin kuat. Bahwasanya Pangeran Siddhartha itu tetap ingin mencari pembebasan dari usia tua, sakit, dan kematian. Dan jika nanti sudah ditemukan obat bagi usia tua, sakit, dan kematian ini, akan dipersembahkan kepada raja dan seluruh masyarakat atau seluruh kerajaan Kapilavastu. Karena tekadnya sudah bulat, kemudian tibalah saat dimana Pangeran Siddhartha ini memikirkan, menimbang, dan kemudian pada saat pesta
pesta yang tetap berlangsung dengan meriah, ya, penuh dengan tarian-tarian, nyanyi-nyanyian, dan pesta makanan serta minuman yang sangat lezat, kemudian pesta yang sangat meriah. Pangeran Siddhartha ini memutuskan untuk berbaring di istananya. Ya. Kemudian karena sudah terlalu malam dan sudah terlalu capek, ya, akhirnya pesta ini berhenti. Nah, ketika pesta ini berhenti, para penari yang tadinya itu cantik-cantik dan juga berpakaian dengan rapi dan sangat indah, ini tertidur. Ya, ada juga yang sebagian mabuk, yang mereka ini tergeletak bagaikan mayat. Ada yang kemudian mengeluarkan air ludah, ada yang kemudian terlentang begitu saja. Nah, Pangeran Siddhartha melihat itu menjadi sangat jijik, ya. Dia melihat bahwa ini mereka seperti mayat yang penuh dengan penderitaan. Kemudian setelah melihat itu, tekad Pangeran Siddhartha ini menjadi lebih kuat. Aku harus menjadi petapa agar dunia ini tidak menjadi seperti ini, agar aku dapat mencari atau menemukan obat bagi usia tua, sakit, dan kematian. Setelah melihat peristiwa bagaimana para penari tergeletakan seperti mayat, ya, Pangeran Siddhartha ini kemudian melihat anaknya yaitu Rahula dan istrinya Yasodhara untuk terakhir kalinya. Pada saat itu Pangeran Siddhartha mengatakan bahwasanya beliau akan meninggalkan istana karena beliau memiliki cinta kasih. Ya, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana dan memberitahu kepada istri dan anaknya, karena Pangeran Siddhartha takut nantinya kalau memberitahu kepada istri dan anaknya, maka istri dan anaknya ini akan sama seperti Raja Duryodhana, yaitu membujuknya agar tidak meninggalkan istana. Kemudian kenapa Pangeran Siddhartha pergi dari istana untuk menjadi petapa? Bukan karena Pangeran Siddhartha ini tidak bertanggung jawab, tapi karena cinta kasih yang luar biasa dari Pangeran Siddhartha agar anak dan seluruh keluarganya itu dapat terbebas dari roda samsara atau penderitaan. Makanya Pangeran Siddhartha kemudian memutuskan untuk meninggalkan istana dan menjadi petapa. Pangeran Siddhartha kemudian setelah itu pergi menuju ke gerbang utama kota atau kerajaan. Kemudian beliau berangkat meninggalkan istana dengan menunggangi kuda istananya yaitu Kantaka dan ditemani bersama kusirnya yaitu Cana. Pada saat itu Cana memegang ekor dari kuda Kantaka. Pada saat itu juga para dewa membantu agar Pangeran Siddhartha ini bisa meninggalkan istana tanpa diketahui oleh siapapun. Dan pada saat itu langkah kaki dari Kantaka atau kuda Pangeran Siddhartha itu mendapat perlindungan dengan cara dewa itu memberikan telapak tangannya sebagai pijakan bagi kuda Kantaka, sehingga ketika kuda itu berjalan tidak berbunyi tok dan akhirnya Pangeran Siddhartha dapat melewati gerbang istana. Nah, begitu Pangeran Siddhartha keluar dari gerbang istana kota atau kerajaan bersama Cana dan kudanya Kantaka, ini ada sesosok makhluk yaitu Mara Wasawati atau Wasawata yang tidak senang, dan beliau selalu menentang dan menghalangi agar Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva Siddhartha ini tidak menjadi petapa atau tidak menjadi Buddha. Mara menahan Pangeran Siddhartha dengan berusaha menipunya untuk mempercayai bahwa apa yang dilakukan oleh Mara dengan mencegah Pangeran Siddhartha agar tidak meninggalkan istana ini adalah demi kebaikan Pangeran Siddhartha. Mara juga mengatakan dan merayu bahwasanya Pangeran Siddhartha ini jika tetap menjadi raja atau tidak meninggalkan istana, beliau akan menjadi raja dunia. Tetapi pada saat itu Pangeran Siddhartha tetap dengan tekadnya dan mengatakan bahwa beliau tidak ingin menjadi raja dunia.
Mendengar itu, Mara kemudian menjadi tidak senang, dan kemudian beliau atau Mara ini mengatakan bahwa aku akan selalu mencari cara agar engkau gagal di dalam pertapaan. Jadi Mara menakut-nakuti bahwasanya nanti kalau kamu bertapa, aku akan ganggu kamu terus, aku akan takut-takuti kamu terus, aku akan selalu menggodamu. Pokoknya kamu selalu akan dalam pengawasanku dan kamu akan selalu aku ganggu. Nah, itu dimana Pangeran Siddhartha tidak goyah dengan hadangan dari Mara. Setelah melewati hadangan Mara, Pangeran Siddhartha kemudian sampai di tepi sungai Anoma. Nah, pada saat itu Pangeran Siddhartha meminta agar Channa kembali ke kerajaan Kapilawastu bersama dengan Buddha Kantaka dan kemudian dengan membawa semua perhiasan yang ada di tubuh Pangeran Siddhartha untuk diberikan atau dilaporkan kepada Raja Suddhodana. Setelah melepaskan semua perhiasannya, Pangeran Siddhartha kemudian memotong rambutnya dengan menggunakan pedang, dan rambutnya kemudian tersisa sepanjang 2 jari yang mengeriting ke arah kanan dan menempel di kulit kepalanya. Sisa rambut dari Pangeran Siddhartha yang 2 jari ini akan tetap panjang sepanjang 2 jari, meskipun tidak pernah dipotong sampai nanti beliau Mahaparinibbana. Potongan rambut dari Pangeran Siddhartha ini kemudian dilempar ke angkasa, dan pada saat itu ditangkap oleh Raja Dewa Saka. Dewa Saka kemudian meletakkan rambut Pangeran Siddhartha ini di sebuah peti permata yang kemudian disimpan di sebuah cetia yang bernama Cetia Culamani di alam surga Tawa Timsa. Setelah Pangeran Siddhartha memotong rambutnya dan kemudian rambutnya disimpan oleh Dewa Saka, Pangeran Siddhartha membutuhkan perlengkapan untuk bertapa atau perlengkapan pertapaan menjadi samana. Pada saat itu Pangeran Siddhartha kan tidak membawa perlengkapan untuk menjadi samana, sehingga datanglah sesosok Dewa Brahma Gatikara yang berasal dari surga Brahma Sudawasa Akanita. Ini membawakan 8 perlengkapan bagi seorang samana atau petapa. Yang pertama yaitu jubah luar, yang kedua jubah atas yang disebut ekaci, kemudian jubah bawah, kemudian ikat pinggang, kemudian pisau yang nanti digunakan untuk menyerut kayu pembersih gigi, kemudian mangkok atau pata, dan juga tempat untuk meletakkan pata yang biasanya nanti diselempangkan, dan kemudian yang ke-8 yaitu saringan air. 8 perlengkapan ini kemudian diserahkan kepada Pangeran Siddhartha oleh Dewa Brahma Gatikara. Setelah menerima 8 perlengkapan bagi seorang samana dari Dewa Brahma tersebut, Pangeran Siddhartha kemudian melemparkan busananya yang kemudian diganti dengan pakaian seorang petapa. Brahmana Gatikara kemudian juga mengambil busana dari Pangeran Siddhartha, yang kemudian busana atau pakaian yang sebelumnya dikenakan itu dibawa ke surga Akinata, yang di sana kemudian Brahma Gatikara ini membuat sebuah cetia yang diberi nama dengan cetia dusa. Kenapa dikatakan cetia dusa? Karena cetia itu berisikan busana atau pakaian. Setelah Pangeran Siddhartha ini memotong rambutnya, kemudian Pangeran Siddhartha mengenakan pakaian atau busana samana, maka Pangeran Siddhartha kemudian dikenal sebagai Petapa Gotama. Petapa Gotama ini kemudian nantinya dari Sungai Anoma akan melakukan perjalanan pertapaannya menuju ke kota Rajagaha dan bertemu dengan Raja Bimbisara. Baiklah Anda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan
tentang pelepasan agung dari Pangeran Siddhartha, dan juga Pangeran Siddhartha menjadi petapa yang kemudian dikenal dengan nama Petapa Gautama. Telah selesai teacher sampaikan, dan untuk selanjutnya teacher akan memberikan tugas kepada kalian, dan kalian juga teacher harap membuat ringkasan serta kesimpulan dari materi yang telah teacher sampaikan. Dan teacher akhiri dengan salam wisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo